Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampuh mata kuliah Ekonomi Manajerial Bapak Farid Ardiansyah, SE, MM, dan teman-teman yang saya hormati. Kami di sini akan menjelaskan tentang arti dan pentingnya penganggaran modal, proses penganggaran modal, dan biaya modal. Langsung saja kepada materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Mudasyar Adim. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian penganggaran modal. Jadi, modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi, dan anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Jadi dikatakan sebagai suatu konsep investasi ini disebabkan penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa yang akan mendatang. Penganggaran modal di sini juga merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan apabila perusahaan tersebut melakukan investasi dalam aktiva tetap, dan perusahaan selalu diharapkan pada persoalan di mana waktu dan uang adalah sangat-sangat berharga sekali diperhitungkan dalam mencari keuntungan. Oleh sebab itu, penganggaran modal atau capital budgeting ini akan membantu dalam memberikan gambaran yang akan diperoleh dalam suatu investasi. Dan yang selanjutnya yaitu pentingnya penganggaran modal. Anggaran modal sangat penting bagi perusahaan karena mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan mendatang. Di dalam penganggaran modal ini terletak profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang, bahkan bisa dikatakan sebagai penentu hidup matinya perusahaan di masa mendatang. Penganggaran modal ini melibatkan manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan yang dianggap sangat penting bagi perusahaan. Dengan demikian, semua eksekutif tanpa memandang apa bidang tanggung jawabnya harus menyadari tentang bagaimana proses keputusan penganggaran modal yang akan diambil. Menurut Bambang, penganggaran modal mempunyai arti penting bagi perusahaan. Yang pertama yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang empat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit untuk diperbaiki. Yang kelima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang selanjutnya, yang keenam, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang ketujuh, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran modal sangatlah penting. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan manfaat utama penganggaran modal. Yang pertama, mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar agar tidak terjadi over investment atau under investment, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Tujuan disusunnya anggaran modal yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
Kedua, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Metode untuk memasukkan pertimbangan risiko ke dalam keputusan penganggaran modal. Yang pertama, metode certainly equivalent atau CE adalah merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Pada umumnya, metode ini semakin tinggi risiko, maka semakin kecil certainly equivalentnya. Metode risk adjusted discount rate atau RADR, yaitu memasukkan unsur risiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini, untuk menghitung MVP suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatur Rohmah, NIM terakhir 194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya dan saya akan menjelaskan tentang kategori penganggaran modal. Nah, umumnya perusahaan mengkategorikan dan menganalisis proyek menggunakan penganggaran modal tersebut ke dalam beberapa kategori yang berbeda, yaitu yang pertama penggantian, kemudian yang kedua perluasan, yang ketiga penelitian dan pengembangan, kemudian yang terakhir kontrak jangka panjang. Kemudian selanjutnya proses penganggaran modal dapat dilihat pada bagian di samping. Langkah yang pertama adalah capaian strategi, kemudian selanjutnya rencana strategi, lanjut identifikasi dari kesempatan-kesempatan investasi, kemudian penyeleksian awal, kemudian analisis proyek secara kuantitatif, lanjut analisis proyek secara kualitatif. Kemudian selanjutnya keputusan untuk menerima atau menolak proyek. Apabila ditolak, jadi langkahnya cuma nyampe situ. Dan apabila diterima proyeknya, maka langkah selanjutnya adalah implementasi proyek, kemudian proses pengaturan, kemudian selanjutnya post implementation audit. Selanjutnya proses dalam analisis proyek dalam penganggaran modal, yaitu yang pertama melakukan analisis biaya modal atau cost of capital, yaitu menentukan besarnya tingkat pengembalian yang disyaratkan. Kemudian yang kedua, membuat estimasi arus kas dari proyek dari mulai investasi awal yang dikeluarkan sampai arus kas masuk dan keluar di masa yang akan datang selama jangka waktu umur melalui manfaat proyek. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi kelayakan rencana investasi dengan metode net present value atau internet rate of return dan lainnya. Kemudian selanjutnya pengertian modal biaya. Nah, biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan, baik yang berasal dari hutang saham, preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Nah, konsep cost of capital atau biaya modal sangat penting dalam pembelajaran perusahaan yang dimaksudkan untuk menentukan besarnya biaya secara real yang ditanggung perusahaan dalam memperoleh sumber dana. Nah, kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi cost of capital suatu perusahaan dikendalikan oleh permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian. Yang pertama, keadaan pasar, kemudian yang kedua, keadaan umum perekonomian, kemudian yang ketiga, keputusan operasional dan pembiayaan perusahaan, kemudian yang terakhir, besarnya pembiayaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.